Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview webinar nasional budidaya lobster 2020 yang telah disampaikan oleh Bapak Bayu Priambodo PhD. Dengan tema eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Pertama, kita mulai dari pendahuluan. Keberlanjutan paradigma lama versus ekonomi, semua serba dilarang dan dilarang terkait Permen nomor 56 tahun 2016. Tetapi yang sekarang terrefleksi pada peraturan baru, ada tata kelola dengan Permen baru nomor 12 tahun 2020. Jadi budidaya lobster itu bukan semata-mata panen protein dan tidak semata-mata memberi makan orang, tetapi lebih kepada budidaya dolar, panen kekayaan. Dan kesuksesan itu pastinya akan memberantas kemiskinan. Selanjutnya yang kedua, pola sebaran BBL di alam. Short and sink ada dua, non sink population atau short. Pola kemelimpahan BBL rendah dalam area yang sangat luas, di mana sumber rekrutmen lobster dewasa korelasi kuat, tingkat sintasan 0,1%, yang artinya 1 ekor survive dari 1000 ekor. Yang kedua, sink population, pola kemelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Tingkat sintasannya 0,01%, yang artinya 1 ekor survive dalam 10.000 ekor. Selanjutnya, status budidaya lobster di Indonesia. Perbedaan rezim membuat budidaya BBL ini boleh atau tidak. Pada orde yang pertama atau yang kemarin dilarang karena sering terjadi perdagangan gelap. Berganti rezim di review peraturannya, ekspor terbatas, tapi aturannya ketat dan adanya restocking. Selanjutnya, fakta-fakta di lapangan, kita mulai dari analisis ekonomi. Jadi para pembudidaya di lapangan khususnya Lombok tidak memasukkan kos pakan dan kos tenaga kerja dengan analisis PCR yang masih tinggi. Aspek pasar, adanya dominasi pasar Cina atau permintaan pasar Cina, yaitu di sana ada budaya makan longsia atau budaya makan udang naga. Terus pasar belum stabil, fluktuasi permintaan dari Cina yang tinggi, peluang pasar lokal dan lain-lain. Sedangkan di Vietnam, pariwisata di Provinsi Can Hoa misalnya itu 5.000 turis Cina datang setiap hari. Terus fluktuasi harga lobster ini disebabkan karena adanya liburan atau festival dan dia lebih mahal yang kecil daripada dewasa. Sedangkan aspek sosial di Lombok terdapat 1.428 KK. Ini para pembudidaya pada tahun 2020 dan mengoperasikan 5-6 jaring, mendapat dan memiliki income tahunan. Aspek teknis kita masih struggling dengan input dan output yang masih ada, tetapi memang budidaya lobster itu tidak benar-benar menguntungkan. Ada pahit ada manis sebenarnya secara ekonomi. Progres pakan buatan, di sini penelitian pakan terhenti pada tahun 2014. Komposisi pakan sudah ditentukan, bentuk umum pakan itu seperti noodle. Analisa statistik untuk laju pertumbuhan, tidak ada perbedaan yang nyata antara pakan rucah dan buatan. Tetapi terdapat perbedaan nyata laju pertumbuhannya ketika pakan rucah dan buatan itu dicampur, seperti analisa statistik yang ini. Penyakit lobster budidaya. Penyakit yang biasa muncul pada lobster budidaya yaitu red body disease, milky disease, black gill disease, big head syndrome, spread head syndrome. Semua penyakit dan isu kesehatan berhubungan erat dengan nutrisi dan praktek pemeliharaan. Dan terakhir, pemerintah harus bekerja sama dengan universitas-universitas, badan riset, dan terpenting menggandeng korporasi untuk melakukan investasi. Jadi sekian hasil review saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.